Pada zaman ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri kokoh di tanah Jawa, ketika suara gamelan terdengar setiap senja dan cahaya obor menerangi lorong istana yang panjang, lahirlah seorang putri yang kecantikannya kelak menjadi legenda. Namanya jarang disebut dalam naskah kuno, namun kisahnya diingat oleh angin, diulang oleh ombak, dan dibisikkan dari generasi ke generasi. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja dan permaisuri hidup dalam kemewahan. Sawah membentang hijau, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup damai. Namun kedamaian itu perlahan berubah sejak sang putri tumbuh dewasa. Kecantikannya bukan sekadar rupa. Ia memiliki suara lembut, tutur kata bijak, dan hati penuh belas kasih. Setiap kali ia berjalan di taman istana, burung merpati berterbangan di sekelilingnya, seakan menyambut kehadirannya. Rakyat mencintainya, para dayang mengaguminya, bahkan para prajurit yang keras hati pun menundukkan kepala saat ia lewat. Namun, di balik senyum istana yang tampak damai, ada hati yang mulai diliputi bayang-bayang kecemburuan. Sang permaisuri. Ia bukan ibu kandung sang putri, dan setiap pujian yang diarahkan kepada putri terasa seperti duri di hatinya. Perlahan rasa iri berubah menjadi ketakutan. Ketakutan berubah menjadi niat gelap. Pada suatu malam tanpa bulan, ketika seluruh istana tertidur, permaisuri menyelinap keluar gerbang belakang. Dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, ia menunggangi kuda menuju hutan larangan, tempat yang bahkan prajurit enggan datangi. Di tengah hutan itu, tinggal seorang perempuan tua, kulitnya keriput, matanya tajam seperti elang malam. Dialah penyihir yang ditakuti kerajaan. "Beri aku cara agar putri itu tidak lagi bersinar," bisik permaisuri. Penyihir itu tersenyum tipis. Ia tahu harga dari setiap kutukan. Dan malam itu, takdir sang putri pun mulai berubah. Hari demi hari, penyakit aneh menyerang tubuh sang putri. Awalnya hanya bintik kecil, lalu luka, kemudian rasa sakit yang tak tertahankan. Tabib kerajaan dipanggil, ramuan terbaik diberikan, doa dipanjatkan, namun tak satu pun mampu menyembuhkan. Kulitnya yang dulu bersinar, kini dipenuhi luka. Rambutnya yang panjang mulai rontok, tubuhnya melemah. Rakyat yang dulu bersorak, kini berbisik takut. Anak-anak bersembunyi di balik kain ibunya saat ia lewat. Lorong istana yang dulu hangat, berubah menjadi sunyi. Raja sangat terpukul. Ia mencintai putrinya, namun tekanan dari penasihat kerajaan dan ketakutan rakyat membuat hatinya goyah. Demi keselamatan kerajaan, itulah kalimat yang akhirnya mengubah segalanya. Malam pengasingan tiba. Langit mendung tanpa bintang, hanya cahaya obor yang menemani langkah sang putri menuju gerbang istana. Tak ada pesta perpisahan, tak ada pelukan panjang, hanya kesunyian dan air mata yang jatuh diam-diam. Ia mengenakan jubah sederhana, tanpa perhiasan, tanpa mahkota, tanpa identitas sebagai putri. Gerbang istana terbuka perlahan, suara kayu berderit seperti ratapan takdir. Saat ia melangkah keluar, angin malam berhembus kencang, seolah alam pun tahu bahwa seorang calon legenda sedang meninggalkan masa lalunya. Perjalanan panjang dimulai. Ia berjalan melewati desa-desa yang menolak kehadirannya. Ia tidur di bawah pohon besar. Ia minum dari sungai, tubuhnya semakin lemah, namun jiwanya belum menyerah. Di tengah penderitaan itu, ia mulai mendengar sesuatu, suara yang lembut, namun jelas, seperti bisikan dari kejauhan. Suara, ombak. Setiap malam suara itu semakin dekat, seolah memanggil namanya, seolah berkata, "Datanglah, aku menunggumu." Suatu senja, setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di sebuah tebing tinggi. Di hadapannya terbentang lautan luas tanpa batas. Langit memerah keemasan, angin membawa aroma asin, dan untuk pertama kalinya, sejak diusir dari istana, ia merasa tenang. Ia duduk di pasir, menangis. Air matanya jatuh bercampur dengan air laut. Ombak menyentuh kakinya. Anehnya rasa sakit di tubuhnya sedikit meredah, seolah laut menyerap seluruh penderitaannya. Malam perlahan turun. Bulan purnama muncul bulat sempurna, cahayanya membentuk jalan perak di atas permukaan air. Sang putri berdiri, tatapannya kosong, namun damai,
Ia melangkah menuju ombak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Air mencapai pinggangnya, namun ia tak berhenti. Dan pada saat tubuhnya sepenuhnya tenggelam, ombak besar datang menutupinya, seolah memeluknya untuk terakhir kalinya sebagai manusia. Malam itu, kerajaan kehilangan seorang putri. Namun tanpa ada yang tahu, lautan selatan baru saja menerima seorang ratu. Malam ketika sang putri menghilang di telan ombak, bagi manusia itu adalah akhir. Namun bagi samudra, itulah awal dari sebuah kebangkitan. Air laut yang gelap tak terasa dingin baginya. Tubuhnya tidak tenggelam, melainkan melayang. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menopangnya. Ia membuka mata. Di sekelilingnya bukan lagi kegelapan, melainkan cahaya kehijauan yang berpendar seperti ribuan kunang-kunang di dasar samudra. Di hadapannya terbentang dunia yang belum pernah dilihat manusia manapun. Istana karang berdiri megah, berkilau seperti kristal. Ikan-ikan berwarna emas berenang dalam barisan rapi. Rumput laut bergoyang lembut seperti tirai kerajaan. Dan suara yang dulu ia dengar sebagai bisikan, kini berubah menjadi nyanyian agung. Nyanyian lautan. Sang putri menatap tubuhnya sendiri. Luka-luka yang selama ini menyiksanya perlahan menghilang. Kulitnya kembali halus. Rambutnya tumbuh panjang berkilau seperti sutra hitam. Matanya bersinar. Bukan hanya indah, tetapi penuh wibawa. Ia bukan lagi sosok yang diasingkan. Ia sedang dilahirkan kembali. Dari kejauhan, makhluk-makhluk laut mendekat. Penyu raksasa berenang pelan, ikan pari membuka sayapnya lebar. Gerombolan ikan kecil berputar membentuk lingkaran cahaya. Semua bergerak serempak, seolah memberi penghormatan. Di tengah istana karang, sebuah singgasana terbentuk dari batu hijau zamrud. Arus air berputar mengelilinginya seperti mahkota tak terlihat. Tanpa kata, tanpa suara, ia tahu bahwa tempat itu menunggunya. Saat ia duduk di singgasana, ombak di permukaan laut bergemuruh keras. Angin di daratan bertiup tiba-tiba. Pepohonan bergoyang tanpa sebab. Malam itu, tanpa disadari manusia, keseimbangan alam berubah. Samudra telah memilih ratunya. Hari-hari berlalu di dunia bawah laut. Namun waktu di sana tak berjalan seperti di daratan. 1 malam bisa terasa seperti bulan. 1 bulan bisa terasa seperti tahun. Ia belajar memahami arus. Belajar berbicara dengan angin. Belajar mendengar suara ombak yang membawa pesan manusia. Ia merasakan ketakutan para nelayan saat badai datang. Ia mendengar doa ibu-ibu yang menunggu suaminya pulang dari laut. Ia menyadari bahwa lautan bukan sekedar air, melainkan kehidupan. Dan perlahan, hatinya yang dulu penuh luka berubah menjadi kebijaksanaan. Namun kekuatan selalu membawa ujian. Suatu malam, badai besar datang tanpa kendali. Gelombang setinggi gunung menghantam pantai. Kapal-kapal terombang-ambing seperti daun kering. Makhluk laut gelisah. Arus menjadi liar. Samudra bergejolak. Sang ratu berdiri dari singgasananya. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangan. Arus berhenti. Ombak menurun. Angin mereda. Sejak saat itu, ia tidak hanya menjadi penguasa laut, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di daratan, cerita mulai tersebar. Para nelayan mengaku melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di atas ombak saat badai mereda. Beberapa mengatakan mendengar nyanyian lembut yang membuat angin tenang. Sebagian lagi bersumpah melihat bayangan panjang rambut hitam menghilang di balik kabut. Nama pun mulai disebut dengan suara berbisik. Nyi Roro Kidul. Bukan sekedar legenda, bukan sekedar mitos,
melainkan simbol kekuatan laut yang tak bisa ditaklukkan manusia. Namun di balik kekuatannya, masih ada sisi manusia dalam dirinya. Di malam tertentu, saat bulan purnama muncul sempurna, ia berdiri di tepi samudra memandang daratan. Ia tidak lagi merasa marah, tidak lagi merasa sakit. Namun kenangan sebagai putri yang terbuang masih tersisa seperti bayangan tipis. Angin malam membawa suara gamelan jauh dari daratan. Ia menutup mata. Untuk sesaat, ia mengingat masa lalunya. Lalu ombak datang menyentuh kakinya, seolah mengingatkan bahwa kini ia bukan milik daratan lagi. Ia adalah milik samudra. Di dasar Laut Selatan, sebuah kerajaan tak terlihat manusia berdiri megah. Seorang ratu duduk di singgasana karang, mengendalikan ombak, menenangkan badai, dan mendengar doa yang dibawa angin. Manusia mungkin menyebutnya legenda, namun laut memanggilnya penguasa. Dan kisahnya belum selesai. Waktu berlalu di dua dunia. Dunia daratan yang dipenuhi manusia dan dunia samudra yang dipimpin seorang ratu. Di bawah Laut Selatan, istana karang semakin megah. Cahaya hijau kebiruan memancar dari dindingnya seperti nafas kehidupan. Makhluk-makhluk laut bergerak teratur, seolah setiap arus adalah perintah, dan setiap gelombang adalah bahasa. Di singgasana Zamrud itu, duduklah ia, yang dahulu hanyalah seorang putri terbuang. Kini ia adalah penguasa ombak, penjaga badai, dan ratu yang tak terlihat mata manusia. Namun kekuasaan bukan sekedar kekuatan. Kekuasaan adalah tanggung jawab. Pada suatu malam, bulan purnama bersinar lebih terang dari biasanya. Permukaan laut memantulkan cahaya seperti cermin raksasa. Angin berhembus lembut, namun membawa pertanda. Di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, seorang raja muda berdiri di balkon istananya. Ia memandang ke arah selatan, ke arah lautan luas yang tampak tenang, namun menyimpan misteri. Sejak kecil, raja itu mendengar kisah tentang penguasa Laut Selatan, tentang wanita bergaun hijau, tentang nyanyian yang mampu menenangkan badai, tentang sosok yang tak bisa ditaklukkan pedang. Namun malam itu, kisah itu bukan lagi dongeng. Di tepi pantai selatan, raja berjalan sendirian. Pengawal diminta menjauh, obor dibiarkan padam. Hanya cahaya bulan dan suara ombak yang menemaninya. Ia menutup mata dan berkata pelan, "Aku datang bukan untuk menantang. Aku datang untuk memahami." Ombak yang tadinya tenang tiba-tiba bergulung. Angin berputar membentuk lingkaran pasir. Udara terasa berat, namun tidak menakutkan. Dari balik kabut laut, perlahan muncul sosok wanita anggun. Gaun hijaunya bergerak seperti air. Rambut hitamnya panjang tertiup angin malam. Matanya memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan kata. Raja itu menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Pertemuan itu tidak diiringi suara keras. Tidak ada petir, tidak ada gemuruh. Hanya percakapan sunyi antara dua dunia. Sang ratu berbicara tanpa suara, namun setiap kata terasa di dalam hati. Ia mengingatkan bahwa manusia dan alam bukan musuh, bahwa lautan bukan untuk ditaklukkan, melainkan dihormati, bahwa kekuasaan raja di daratan tidak berlaku di samudra. Raja memahami, dan malam itu, sebuah perjanjian tak tertulis tercipta. Perjanjian antara manusia dan ombak. Sejak saat itu, kerajaan di daratan mulai melakukan ritual penghormatan kepada Laut Selatan. Sesaji dihanyutkan, doa dipanjatkan, dan upacara dilakukan setiap tahun saat bulan purnama. Bagi sebagian orang, itu hanyalah tradisi. Namun bagi yang pernah melihat sosoknya, itu adalah bentuk penghormatan kepada kekuatan yang nyata. Namun legenda tidak selalu lahir dari kedamaian. Ada pula mereka yang datang dengan kesombongan. Beberapa pelaut menantang laut dengan kapal besar dan tawa keras. Mereka menganggap cerita tentang Ratu Laut hanyalah mitos. Mereka berlayar tanpa doa, tanpa rasa hormat. Dan ketika badai datang, ombak setinggi gunung menghantam kapal mereka. Langit menghitam,
angin berteriak. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang mengaku melihat sosok wanita berdiri di atas gelombang, memandang tanpa amarah, namun penuh kuasa. Seolah berkata, laut bukan tempat kesombongan. Di dasar samudra, sang ratu tetap tenang. Ia tidak mencari ketakutan manusia. Ia hanya menjaga keseimbangan. Kadang ia muncul dalam mimpi para nelayan, memberi pertanda akan datangnya badai. Kadang ia hadir dalam doa seorang ibu yang menunggu suaminya pulang. Kadang ia hanya menjadi bayangan hijau di balik kabut senja. Ia bukan sekedar legenda. Ia menjadi simbol hubungan antara manusia dan alam. Hubungan yang rapuh, namun suci. Pada malam-malam tertentu, saat bulan bulat sempurna dan ombak berkilau seperti perak, ia berdiri di batas antara laut dan daratan. Tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup terasa. Angin membawa wangi melati, ombak berbisik pelan, dan bagi mereka yang peka, kehadirannya bukan hal yang menakutkan, melainkan menenangkan. Perjanjian antara manusia dan samudra tidak pernah tertulis di batu, tidak tercatat di kitab, namun hidup di dalam ingatan. Selama manusia menghormati laut, ombak akan menjadi sahabat. Namun ketika kesombongan tumbuh, samudra akan mengingatkan. Di balik setiap gelombang yang menghantam pantai, tersimpan pesan tanpa kata. Dan sang ratu tetap berdiri di antara dua dunia, menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Namun kisahnya belum berakhir, karena legenda sejati tidak pernah benar-benar selesai. Zaman terus berubah. Kerajaan yang dulu megah kini tinggal puing. Nama raja-raja memudar di telan waktu. Namun ada satu kisah yang tidak pernah hilang. Kisah tentang seorang wanita bergaun hijau yang berdiri di antara ombak dan angin. Yang tak bisa disentuh, namun selalu terasa. Di pesisir selatan Jawa, kehidupan berjalan seperti biasa. Nelayan berangkat sebelum fajar. Perahu-perahu payu menari di permukaan air. Anak-anak berlari di pasir pantai tanpa menyadari bahwa tempat mereka bermain adalah gerbang legenda. Namun para tetua desa selalu berpesan, Laut Selatan bukan sekedar laut. Ia adalah wilayah yang harus dihormati. Di sebuah desa kecil dekat pantai, hiduplah seorang kakek tua yang dikenal bijaksana. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai memandang ombak tanpa rasa takut. Warga sering bertanya, mengapa ia tak pernah gentar. Kakek itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak melihatnya sebagai penguasa yang menakutkan. Aku melihatnya sebagai penjaga." Ia percaya bahwa laut memiliki jiwa, bahwa setiap gelombang membawa pesan, bahwa legenda bukan sekedar cerita, melainkan cara manusia memahami alam. Suatu malam bulan purnama, angin bertiup lebih lembut dari biasanya. Permukaan laut berkilau seperti hamparan kaca. Desa terlelap, kecuali sang kakek. Ia berjalan ke tepi pantai seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Aroma melati memenuhi udara. Ombak berhenti sejenak, seolah menahan napas. Dari kejauhan, tampak sosok wanita berdiri di batas air. Gaunnya hijau berkilau diterpa cahaya bulan. Rambutnya panjang terurai seperti bayangan malam. Wajahnya tenang, bukan menakutkan, melainkan agung. Kakek itu menunduk hormat. Tidak ada kata yang diucapkan. Tidak ada suara yang terdengar. Namun hatinya terasa damai. Ketika ia mengangkat kepala kembali, sosok itu telah hilang. Hanya ombak yang kembali bergerak, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Cerita tentang pertemuan itu menyebar perlahan. Sebagian percaya, sebagian menertawakan. Namun laut tetap sama, luas, dalam, dan penuh misteri. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hidup karena ketakutan. Ia hidup karena ingatan, karena rasa hormat manusia terhadap kekuatan alam yang tak bisa mereka kendalikan. Di hotel-hotel tua pesisir selatan, kamar-kamar tertentu dibiarkan kosong. Di beberapa pantai, orang masih menghindari pakaian hijau. Bukan karena tahayul semata, tetapi karena warisan cerita yang sudah berakar ratusan tahun. Namun sesungguhnya, legenda ini bukan hanya tentang sosok Ratu Laut. Ia adalah cermin hubungan manusia dengan alam.
Ketika manusia serakah, laut mengamuk. Ketika manusia menghormati, laut memberi kehidupan. Di antara badai dan ketenangan, selalu ada keseimbangan yang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Mungkin itu hanya hukum alam, mungkin itu energi semesta, atau mungkin seorang ratu yang memilih tetap menjaga dunia yang pernah melukainya. Di dasar Samudra Selatan, istana karang masih berdiri. Arus masih berputar seperti mahkota. Makhluk laut masih bergerak dalam harmoni. Dan di singgasananya, sang ratu tidak lagi dipenuhi amarah masa lalu. Ia bukan lagi putri yang terbuang. Ia adalah simbol kebangkitan, kekuatan, dan penerimaan. Kadang-kadang ia muncul dalam mimpi. Kadang hanya dalam cerita. Kadang dalam bisikan angin yang menyentuh telinga manusia di tepi pantai. Ia tidak meminta untuk dipercaya. Ia hanya ada, seperti ombak yang tak pernah berhenti datang. Jika suatu malam engkau berdiri di pantai selatan, dan angin membawa aroma bunga melati, dan ombak tiba-tiba tenang tanpa sebab, jangan langsung mencari sosoknya. Karena legenda sejati tidak selalu terlihat oleh mata. Ia terasa di hati. Ia hidup dalam ingatan. Ia bersemayam dalam rasa hormat manusia terhadap alam. Dan selama ombak masih menyentuh pasir, selama angin masih berhembus dari selatan, nama Nyi Roro Kidul tidak akan pernah benar-benar hilang. Bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di dunia yang begitu luas dan misterius.